bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster era terbaru yang dapat dari Legend Pass ya. Kalau kalian tanya di sini Legend Pass sama Battle Pass, sorry, Battle Pass ternyata ya. Ya ini gratisan, nggak perlu bayar ya. Nah, kita akan review monsternya dan jangan lupa ini ada hadiahnya juga. Untuk Molux bisa dipakai di era survival Dengol ya, karena masih baru ya. Karena masih baru di sini. Nah, ini juga lumayan sekali. Setiap 1 minggu sekali ada era survival Dengolnya. Setiap 1 minggu ini direset selama 1 bulan. Ya, jadi nanti dapatnya ginian, bisa juga dapat monster, dapat juga vault key ataupun dapat ya seperti ini. Lumayan lah ya. Bisa dipakai nanti koinnya di event ini juga. Nah, kalau untuk Moluk sendiri karena memang eranya terbaru, speednya juga masih tinggi, jadi ini masih disarankan kalau mau memang dipakai di push trophy ya. Apalagi kalian pemain baru ataupun pemain comeback, itu sangat-sangat disarankan pakai monster era terbaru ya, agar nanti speed atau kecepatannya nanti tinggi. Nggak perlu era lama dipasang rune yang tinggi, nggak usah. Jadi monster era terbaru dikasih rune level rendah pun itu masih bisa dikatakan speednya masih tinggi ya, karena memang basicnya sudah tinggi ya. Kalian bisa lihat basicnya 16.000, ini untuk level 100 ya, era viral ya. Jadi untuk yang sekarang ini videonya tak buat sekarang era viral season 5. Nah ini masih terbaru dan masih ada di Legend Pass. Nah kurang lebihnya dia gratisan dan dia spesialisnya apa? Dia adalah support controller. Nah support bertipe controller yang memiliki elemen metal dan juga light. Dia bisa memberikan efek stun dan juga blind untuk musuh ya. Kita akan bahas untuk Moluk ini. Dia memiliki elemen metal dan juga light, dimana elemen metal dan light ini bisa lemah terhadap elemen apa ya, magic ya, elemen magic kalau nggak keliru. Seingat saya elemen magic ini untuk metalnya. Kalau elemen light lebih lemah terhadap elemen metal, hanya saja dia udah punya metal jadi tertutup untuk elemen lightnya ya. Jadi yang dia lemah itu harusnya elemen metalnya dari elemen lain. Contohnya dia akan lemah terhadap elemen magic seingat saya. Elemen metal itu seingat saya lemahnya terhadap magic, kelupaan saya ya. Nah gitu, pokoknya kalau dia bertemu dengan attacker yang berelemen magic ya tidak saya sarankan menggunakan Moluk, karena nanti kalau dipukul oleh attackernya itu sudah pasti one hit, karena memang darahnya dia itu tipis ya. Hanya saja itu kemungkinannya dikit sekali. Kenapa saya bilang dikit sekali? Karena Moluk itu adalah support controller, jadi jalannya itu memang harus di awal ya. Jadi jalan itu memang harus di awal full speed ya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk Moluk kita akan bahas untuk skill-skillnya seperti ini. Efek-efeknya itu di Denguan sekalian diuji coba ya. Nah seperti ini. Kita langsung ke bawah coba special skill. Special skill ini dia memberikan efek trade disable untuk semua musuh ya. Jadi untuk trade seperti ini, pertahanan ya, ini trade kan berfungsi sebagai pertahanan musuh. Ini semuanya dimatikan selama 3 giliran. Kalau spesial skillnya nyala ya, dimatikan selama 3 giliran, berarti bisa dipastikan musuhnya tidak punya pelindung, karena memang pelindung dari trade-nya itu sudah dimatikan, kecuali trade musuhnya punya trade apa ya, trade gak bisa dihilangkan. Ada itu trade-nya, lupa saya namanya, trade proteksi ya. Nah itu. Nah jadi untuk jika musuh punya efek positif, efek positifnya masih ada, dia hanya menonaktifkan atau mematikan trade-nya selama 3 giliran. Setelah itu musuhnya diberikan efek light weakness dan juga mega stun. Nah ini memang kombonya dengan elemen light ya. Untuk Moluk ini attackernya elemen light ya. Light weakness ini bermaksudnya apa? Semua monster musuh itu akan lemah terhadap elemen light. Jadi kalau dipukul dengan elemen cahaya, entah dengan kerusakannya Moluk sendiri ataupun dari attackernya, kalau tak sarankan dari attacker ya. Jadi nanti kerusakannya dikalikan 2,5 atau hampir setara 3 kali lipat, triple damage ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk Mega Stun ini dia memberikan efek kontrol ke musuh. Jadi musuhnya itu nggak bisa jalan selama 2 giliran, semua monster musuh. Jadi udah nggak punya pertahanan dari trade dan juga terkena efek kontrol berupa Mega Stun, nggak bisa jalan sama sekali semua monster musuh ya. Di waktu itu kita bisa nyerang musuhnya seenak mungkin ya, apalagi kita punya light weakness,
Kalau kita bawa attacker yang berelemen light, yaitu bisa dibilang sekali pukul nanti bisa mokat musuhnya kalau darahnya nggak tebel ya. Josh ini bagus. Nah kalau untuk special skill ini bisa dibilang bagus ya, hanya saja dia tidak bisa menghilangkan efek positif. Nah kita langsung ke trade. Dia kebal dari freeze, dimana dia hanya kebal dari freeze kalau diberikan efek stun seperti possession, corruption, ataupun VR, baby reservasi, itu masih masuk. Mohon maaf, dia hanya kebal dari freeze dan juga mega freeze saja ya. Jadi untuk trade-nya ini kalau ditanyakan bang bagus gak bang, lumayan bagus, hanya saja di atasnya masih ada yang bagus lagi. Apa bang? Mountain. Trade Mountain itu kebal dari freeze dan juga stun, mega freeze dan juga mega stun, itu adalah Mountain. Nah kalau di atasnya lagi ada lagi namanya kebal kontrol, yaitu kebal dari semua efek kontrol, stun, freeze, VR, possession, corruption, baby reservasi, dan juga versi mega semuanya. Nah itu jadi yang terbaik ya. Nah untuk level 110 dia mendapatkan kebal dari possession. Nah jadi untuk kebal dari possession ini dia hanya kebal dari possession dan juga mega possession ya. Harus kalian tahu juga kalau diberikan efek kontrol berupa corruption ataupun mega corruption yang fungsinya sama cuma beda nama, itu tetap masuk ya, tetap masuk. Nah bagus ya bang trade seperti ini, lumayan, hanya saja di atasnya juga masih ada yang bagus. Contohnya apa? Kebal dari possession, mega possession, corruption, dan mega corruption. Simbolnya gimana? Sama, hanya beda namanya doang ya. Ada. Terus di atasnya lagi urutan ketiga itu ada namanya abomination. Nah, dia akan kebal dari possession, corruption versi meganya, dan juga kebal dari dua torture yaitu bleeding dan juga nightmare. Itu adalah trade di atasnya urutan ketiga ya. Nah untuk yang tertinggi tetap saja kebal dari kontrol ya, yang seperti tadi dia kebal dari semua efek ataupun artefak, itu bisa dibilang seperti itu. Nah kalau untuk level 130 ke atas dia memiliki True Vision. Jadi True Vision ini bagus ya, bagus. Jadi dia memiliki peluang lebih kalau musuhnya itu punya trait seperti Hardened, Demons, Super Demons, Bulwark ataupun Taug yang dipukul bisa memungkinkan pukulannya bisa meleset ya, dengan beberapa persen peluang. Jadi dia nggak ngaruh. Monster musuh kalau punya trait seperti itu nggak ngaruh di matanya Moluk ya, nggak ngaruh, tetap saja masuk karena memang sebelumnya penglihatannya double atau bisa dibilang akurasinya 2 kali lipat ya, bagus sekali. Ataupun dia terkena efek seperti penurunan akurasi, contoh terkena Daze ataupun terkena minor blind, itu kan menurunkan akurasi kita sebesar 25%. Ataupun terkena Moluk ini terkena tortur berupa sunstorm ataupun sunburn, itu menurunkan 15% masing-masing, itu juga nggak ngaruh ya. Ataupun terkena blind itu 50% penurunan akurasi ya, dan ini presisinya double 200%. Terkena efek blind tetap saja masih masuk, hanya saja tidak berefek karena memang masih 100% ya. 200% dikurangi 50% itu masih 100% ya. Jadi bagus ya, hanya saja dia kalau diberikan efek total blind tetap saja masuk ya. Nah seperti itu. Jadi bagus ini untuk status casternya True Vision, saya suka ya. Nah kalau untuk skill-skillnya kita bahas di denguan sekalian diuji coba. Untuk efek-efeknya kita langsung ke relik. Nah ini tak sarankan menggunakan, sebentar tak lihat untuk skillnya tadi, ada yang bisa memberikan kerusakan. Oh bisa. Jadi untuk yang pertama ini tak sarankan, namanya Torvak Emas. Jadi saya menyarankan itu setiap relik itu saya nyarankan itu pasti reliknya yang bisa di craft ya, yang bisa di craft ataupun semua player bisa mendapatkan bisa mendapatkan reliknya, nggak eksklusif ya, jadi nggak perlu top up, pemain gratisan pun bisa kayak saya ya. Nah seperti ini sudah powerful karena memang sejatinya Moluk ini kan untuk support ya. Jadi untuk seperti pengisian stamina itu juga salah satu tugasnya support ya. Jadi ini bisa merecharge stamina juga. Kalau salah satu rekan timnya Moluk jika memakai relik ini, si Moluknya ya, jadi Moluk pakai relik ini, jika salah satu rekan timnya Moluk ada yang staminanya di bawah 50%, itu diberikan stamina sebesar 54, bisa dipakai 2 kali ya.
Jadi dia memang memberikan stamina kalau ada rekan timnya yang staminanya krisis ataupun tinggal sedikit, tinggal di bawah 50% ya. Itu bagus karena memang support. Nah, dan yang paling penting ini pasif keduanya. Setelah si Moluk ini memberikan kerusakan ke semua musuh, dan jika semua musuhnya darahnya di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan yang namanya curse. Ini bisa dipakai 2 kali. Jadi bisa nambahin efek tortur semuanya. Nah, kalian bisa lihat karena memang Moluk ini kan support, jadi damage-nya nggak terlalu besar ya. Jadi bisa dipastikan untuk reliknya nanti cepat aktif ya. Jadi pakai skill 1 Big C Blindless. Ini kan kerusakannya kecil. Nah, udah dipastikan darahnya musuh itu nanti darahnya di atas 50%, apalagi Moluk ini jalannya yang awal ya karena memang support controller ya. Nanti rune-nya full speed ya. Dia tugasnya hanya memberikan efek total blind ke musuh biar musuhnya nggak ambil giliran yang pertama. Jadi musuhnya recharge stamina, habis itu attacker kita ataupun tanker kita. Nah, itu tugasnya Moluk ya. Nah, dan dia memberikan efek total blind sambil mengaktifkan reliknya yang namanya Torvak emas. Jadi memberikan efek curse ya, total blind dan juga curse. Bagus. Sangat bagus, itu sangat-sangat tak sarankan. Yang pertama namanya Torvak emas, yang kedua namanya Muxstaff. Relik kedua. Ini adalah spesialis pemberian tortur juga dan juga merecharge stamina atau mengisi stamina ya. Muxstaff. Jika salah satu rekan timnya Moluk staminanya di bawah 50% kembali sama kayak tadi, itu semua rekan tim diberikan efek pengisian stamina sebesar 54. Bisa dipakai 3 kali. Beda ya. Bedanya kalau sama ini kan Muxstaff untuk semua rekan tim nanti staminanya dan bisa dipakai 3 kali. Kalau untuk Torvak itu cuma salah satu rekan tim yang staminanya habis dan cuma 2 kali. Nah, jadi bagus Muxstaff, hanya saja itu memang combo. 2 relik itu memang kalau dijadiin satu memang combo biar salah satu rekan tim ataupun semua rekan timnya itu ya memang nggak salah satu sih, semua rekan timnya itu biar nggak kehabisan stamina. Kalau memang reliknya musuh itu yang ngurangin stamina itu ngerepotin juga ya. Nah, kalau untuk pasif kedua ini dia memberikan efek nightmare. Ini ngaktifinnya gampang sekali, nggak kayak tadi. Kalau yang Torvak emas itu kan harus memberikan kerusakan ke musuh dan darahnya musuh di atas 50%. Nah, kalau ini beda. Yang penting dia ngasih kerusakan ke musuh, sisanya udah langsung aktif. Jadi jika Moluk memberikan kerusakan ke musuh, langsung musuhnya, semua musuh yang ada itu langsung diberikan tortur tambahan berupa nightmare. Nah, jadi sembari dia memberikan efek pengisian stamina ke semua rekan tim, efek kontrol juga, dia juga bisa memberikan pengurang stamina ke musuh lewat nightmare. Ya, nightmare itu mengurangi stamina 10% untuk semua musuh setiap giliran selama 4 giliran dan juga memberikan 10% kerusakan berelemen kegelapan. Itu adalah fungsi dari reliknya tadi. Namanya yang pertama Muxstaff, yang kedua adalah Torvak emas. Ya, itu yang relik yang paling cocok menurut saya untuk Moluk. Jadi untuk rune ini tak sarankan full speed untuk dirinya sendiri seperti ini ya. Jadi kalau memang mau kalian pakai di di push trophy ya ataupun PvP, jadi ini tak sarankan menggunakan rune speed 3 biji minimal level 9 atau level 10 boleh. Nah, kalau untuk level 10 ke atas nggak tak sarankan, itu lebih baik dipasang di Ancestor. Kalau level 7 8 ke bawah itu nggak tak sarankan karena memang ini masih era terbaru ya. Seperti itu kalau memang mau dipakai di PvP. Kalau nggak dipakai di PvP ataupun di Cavern of Assassin saja ya, dipasang level 7 8 itu udah cukup juga ya. Nah, ataupun untuk war. Jadi level 7 sama 8 itu juga udah lumayan menurut saya ya. Oh ya, buat kalian yang sedang menjalankan event ini ya, Bounty Hunt, karena ini event terbaik ya. Jadi kalian semangat-semangat lah ya, semoga beruntung. Itu doa saya itu saja. Nah, kita lanjut lagi untuk Moluk. Tadi kalau kalian tanya juga, Bang, ini semisal Moluk mau tak pakai jangka lama di Boost Trophy ataupun di Cavern of Assassin setiap hari nyari cel era feral, kalian bisa mutate rune-nya tadi full speed ya. Nah, levelnya 9 10. Oh, ini level 12. Mana level 9 saya? Nah, ini ya. Nah, seperti ini 3 biji kalau mau dimutate paling atas. Semuanya seperti ini. Jadi nanti dia menambahkan ketebalan darah. Kalian tahu support itu darahnya tipis sekali ya. Karena memang tugas dia cuma
entah ngekontrol musuh, kalau enggak memberikan efek-efek positif ke rekan tim atau efek negatif ke musuh. Jadi memang tugasnya sendiri-sendiri. Hanya saja dia hanya tetap membutuhkan tanker ya. Kalau Moluk eranya masih baru dan speed kalian sudah sangat tinggi runya, nggak memerlukan tanker pun nggak apa-apa, karena memang Moluk controller ya. Nanti jalannya pertandingan itu dikontrol oleh si Moluk. Kasih total pin, kasih stun biar musuhnya nggak ambil gilirannya. Kita coba di sini saja. Kita sandingin sama monster ancestor boleh. Oh ya, ceruk supit ini sudah saya review juga ya. Moluk. Elemennya like tadi kalau nggak keliru. Mana Moluknya? Ini ya. Juga bentuknya. Cuma terlalu kecil gak sih menurut saya desainnya ya. Oh, teropongnya mirip sama si Creek Moonwalker. Sama-sama pakai helm. Skill 1 Big Sea Binless, stamina 44, goldenya 3. Dia memberikan kerusakan kecil. Kerusakannya itu urutan pertama ya, 10%. Jadi buat ngaktifin reliknya itu gampang nanti, karena memang darahnya harus di atas 50% kalau musuhnya ya. Ini dia memberikan kerusakan kecil urutan pertama berelemen light ya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek total blind. Jadi kalau musuhnya nggak punya trait seperti kebal dari blind, itu sudah pasti dipastikan kerusakan ataupun efek-efek ataupun skill musuh kalau ditaruh di rekan tim kita atau memukul rekan tim kita itu udah pasti miss atau meleset ya. Jadi nggak ada kerusakannya masuk, efek tortur nggak ada yang masuk, efek debuff ataupun efek kontrol nggak ada yang masuk, udah pasti meleset ya. Jadi bagus untuk total blind ini dikombo dengan Torvak sama si Mugstaff. Sekali pukul dengan skill 1 bisa memberikan efek total blind, nightmare dan juga curse 3 biji sekali pukul ya. Itu adalah combo menurut saya yang paling jos. Jadi langsung di awal giliran dia bisa memberikan efek ini ya. Untuk yang paling bagus sebenarnya pakai skill 4. Nanti tak jelasin lagi ya. Jadi di awal giliran kan dia jalannya pertama, langsung pakai skill keempat. Kalau memang semua traitnya musuh nggak kebal dari stun atau kebal kontrol atau moon time. Nah, banyak ya 3 trait itu. Hanya saja kalau ada salah satu trait itu bisa dipakai di skill 1 saja. Nah, ini skill kedua, dia memberikan efek stun untuk satu musuh saja, setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Nah, ini stun buat yang belum tahu, musuhnya akan kalah dalam satu giliran. Staminanya 42, cooldownnya 3. Jadi setelah dia menggunakan skill 2, dia langsung bisa menggunakan efek skill lain. Contoh ya, tak taruh di sini karena ini nggak kebal dari stun ya. Dia langsung mendapatkan giliran lagi. Nah, kan nggak perlu nunggu antrian ini lagi ya, enggak, itu ekstra giliran. Hanya saja kalau traitnya musuh ada yang antisipasi, jadi jangan pakai skill yang ekstra giliran, karena memang nanti ekstra gilirannya akan direbut oleh musuh yang punya trait antisipasi, kecuali yang punya trait antisipasi itu rekan tim kita ya. Dan juga harus diketahui kalau Moluk terkena efek tortur berupa shock, itu juga dia efek ekstra gilirannya itu mati ya. Nah, skill ketiga, dia memberikan efek total blind ke salah satu musuh dan juga mendapatkan ekstra giliran. Ini staminanya 36, cooldownnya 1. Ini mendapatkan ekstra giliran lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kena total blind, ini kena stun. Jadi di awal giliran nggak tak saranin pakai skill 2 dan 3. Ini tak sarankan pakai skill ini waktu di ronde kedua atau ronde ketiga selanjutnya ya, atau 3-4. Nah, itu yang paling bagus ya ini. Skill keempat, nah ini yang menurut saya combo paling bagus. Jika monster musuh nggak punya trait seperti kebal dari stun, kebal dari mega stun, ataupun trait dari mountain, kebal dari stun dan juga mega stun, ataupun kebal dari semua kontrol ataupun artefak. Jadi 4 trait itu kalian bisa pakai skill keempat langsung. Jadi di awal giliran memberikan efek skill keempat itu sangat-sangat bagus sekali ya. Staminanya 48, cooldownnya 3. Skill keempat memberikan kerusakan 10% yang kecil sekali berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek stun dan juga nanovarius. Nah, jadi dikontrol dengan efek stun. Jadi monster semua musuh ini akan kalah dalam satu giliran dan juga terkena efek tortur berupa nanovarius. Nanovarius itu memberikan kerusakan kecil sebesar 10% berelemen metal
ya, berelemen metal setiap giliran selama 3 giliran. Dan harus kalian ingat, Nanovarius itu bagus karena memang punya efek pasif, yaitu pasifnya dia memblokir semua efek positif yang akan datang. Jadi kalau musuhnya mau memberikan efek regenerasi darah, double stamina pool, double darah, damage proteksi, double double life, pokoknya yang warna hijau di bawah stamina itu nggak bisa semuanya, nggak bisa evasion, space time nggak bisa ya. Jadi Nanovarius itu memang bagus menurut saya ya. Itu adalah high torture. Dan juga ini bisa diketahui lagi, skill keempat itu bisa dikombo dengan relik yang tadi. Jadi melainkan dia memberikan efek stun, dia memberikan efek 3 tortur. Yang Nanovarius dari skill, yang 2 dari relik. Jangan lupa ada nightmare dan juga curse. Jadi sekali pukul dengan skill keempat memberikan efek stun, Nanovarius, nightmare dan juga curse. Ya, bagus sekali ya, memberikan 1 efek kontrol ke semua musuh dan memberikan efek 3 tortur ke semua musuh. Sangat bagus sekali menurut saya si Moluk ini. Jadi kalau kalian pakai di push trophy ini sangat-sangat tak sarankan juga sebagai controller ya. Ataupun kalau kalian belum punya ancestor yang bertipe support control ya boleh juga pakai ini sementara ya. Efeknya seperti ini kurang lebihnya, animasinya. Nah, ya, kurang lebih seperti ini buat yang mau join live setiap hari. Saya setiap hari live itu malam ya. Ya, saya mau pamit dulu. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga terima kasih sekali yang sudah join atau gabung di member sini, entah eksklusif, diamond ataupun VIP ya. Saya berterima kasih sekali. Dan juga terima kasih yang sudah selalu hadir waktu live ya. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.